Baik, di sini adalah tampilan aplikasi saya, di mana eh, pada bagian tab ini, yaitu data kualitas buah, data ini menampilkan informasi mengenai data yang sudah diinputkan dari data kualitas ini, ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kemudian pada aplikasi ini yang ingin saya jelaskan yaitu data yang sudah diinputkan dari data kualitas sebuah ini dari tab dari form ini itu bakalan dimasukkan ke database, yaitu ini database-nya di TBS Grade. Nah, data ini mencakupi semua form yang ada di dalam yang ditampilkan pada aplikasi ini. Kemudian, setelah data itu disimpan ke database, selanjutnya kita akan menampilkan data tersebut pada tab ini, pada bagian section kualitas buah. Nah, pada section kualitas buah ini, dia menampilkan informasi yang ada tadi, yang kulit matang, lewat matang, dan lain-lain. Dan kemudian dengan ada tambahan persentase mentah, persentase kurang matang, persentase matang, lewat matang, parthenocarpic, hard bunch, buah kecil, dan lain-lain. Nah, proses presentasi ini melalui sebuah proses komputasi tentunya, melalui perhitungan dengan cara melakukan perhitungan dengan cara nah, berdasarkan kualitas buah yang sudah kita inputkan sebelumnya. Contohnya itu sebelumnya itu si user pada form ini, form tambah kualitas data ini, dia bisa masukin informasi mengenai perondolannya. Di sini kan total berondolannya itu berdasarkan kilo, ya, misalnya 80 kilo seperti itu. Nah, di segar ini dia merupakan hasil dari persenannya tadi. Jadi misalnya dari 80 kilo tadi buat segarnya ini yang berondolan segarnya ini beberapa persen dari total berondolan tersebut seperti itu. Nah, tapi meskipun sudah dipersenin, tapi itu masih belum dapat nilai persen yang sebenarnya. Untuk itu, jadi berdasarkan data tadi, contohnya ini dari supplier PTPN 3. Nah, berdasarkan total berondolan yang diinputkan, ya, total berondolannya itu ada eh, s- berondolannya itu ada 150 kilogram. Nah, 150 kilogram. Dan dapatlah itunya berat sampelnya. Kita hitung berat sampel dan BJR-nya, maka dapatlah hasilnya presentasi perondolannya itu sekian 12,36 dan masing-masing persentase buahnya itu ada 9,89% untuk buah segar, busuk, dan sampah. Dan proses perhitungannya ini melalui controller, melalui service yang ada di aplikasi ini. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai perkiraan OR. Nah, untuk perkiraan OR ini sendiri, eh, proses perhitungannya itu diambil juga dari berdasarkan persentase kualitas buah tadi. Nah, di sini kan teman-teman, data yang sudah diinputkan oleh sistem tadi, yang dari data kualitas ini dimasukin ke data kualitas buah, kita bisa ngelihat datanya, kemudian kita presentasiin. Kita presentasikan. Maksudnya data dari buah itu kita persenin berapa persen dari total keseluruhan buahnya. Maka dapatlah hasil seperti ini. Nah, untuk codingannya ini, bagaimana dia dari raw data seperti ini, dari data mentah ini, data kurang matang ini seperti 7, 8, dan lain-lain, bisa dipersenin seperti ini, itu ada perhitungannya melalui codingan seperti berikut. Jadi itu eh, sebelumnya di bagian kita lihat di bagian kualitas TBS. Nah, ini adalah controller buat nampilin kualitas buah. Nah, karena tadi untuk mengakses data dari presentasi buah segar, presentasi ini itu melalui kualitas buah, maka untuk nampilinnya itu melalui controller get kualitas buah, get mapping kualitas buah, gitu, seperti itu. Oke, jadi yang ingin saya tunjukin, data yang sudah dimasukin, data dari grade ini, data ini, ya, data dari database ini yang ada dari grade ini, itu bakal berkomunikasi dengan wrapper yang ada di calculate TBS. Nah, jadi cara kerjanya,
data yang tersimpan dari TBS Grade ini, database ini. Jadi sebelumnya teman saya sudah jelasin kalau dari TBS controller dia bisa nginput data ya, bisa misalnya add grades, get mapping add grades ini nambahin data baru nih. Nah, karena dia nambahin data baru, otomatis dia sebenarnya dalam MVC itu adalah model view controller. Nah, data yang ditambahkan itu dimasukin ke dalam model. Nah, modelnya itu adalah TBS grades ini. Nah, karena TBS grade ini sudah terinisialisasi, sudah ada datanya, selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan. Nah, proses perhitungan itu dipisahkan antara kualitas buah dengan proses perhitungan yang sebenarnya. Namun, dari web yang aplikasi saya ini saya buat satu biar lebih simpel, tapi dalam logiknya itu dipisahkan seperti itu. Nah, jadi karena datanya diambil dari TBS grade, otomatis otomatis untuk proses bridging datanya karena kalkulasinya itu diambil dari TBS grade, maka kita bridge antara controller ini, calculate TBS ini. Jadi ini adalah service untuk melakukan perhitungan tadi. Jadi untuk menghubungkan antara dari TBS grade ini, data di TBS grade ini dengan ini, kita melalui menggunakan yang namanya bridging data ya. Di sini saya buat nama kelasnya wrapper. Nah, di sini dia tuh sebenarnya hanya eh setter and getter gitu. Jadi dia nge-request data dari TBS grade. Di sini dia bakalan nge delete dari data yang ada di TBS grade tadi. Dia bakalan nge-request semua datanya. eh wait. Baik, jadi di sini di codingan ini ada yang namanya ini adalah konstruktornya. Di sini ada salah satu codingannya itu long get return ID. Jadi fungsinya itu untuk nge-request data yang ada di TBS grade-nya itu tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada public double get presentasi mentah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengambil data yang ada dari seharusnya itu dari calculate service calculate service ya. Jadi fungsinya itu untuk ngambil data hasil dari proses perhitungan yang telah dilakukan oleh package calculate TBS ini, kemudian bakal di return dan bakal dibalikin lagi ke TBS grade-nya di bagian controller TBS grade. Jadi fungsinya nanti bakalan ditampilin di satu website yang sama, satu page yang sama. Dan untuk proses perhitungannya ada di bagian eh, calculate model. Nah, sorry, ada di service ya, di bagian service ya. Di sini ada konstruktornya, kemudian ada sebentar. Nah, di sini adalah proses perhitungannya. Jadi dari aplikasi ini adalah API transaksional. Jadi dia bakalan nge-request data tadi dan kemudian melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang sudah ada. Di sini untuk menghitung misalnya berat berat jumlah janjang atau BJR, kita dengan cara melakukan menghitung dengan cara membagikan antara neto dengan total janjang. Nah, di codingan ini dijelaskan bahwa BJR kita inisialisasi untuk mendapatkan nilai BJR kita didapatkan kan dengan cara eh, get nilai geto dibagikan dengan nilai total janjang. Nah, nilai ini diambil berdasarkan dari wrapper tadi. Nah, karena di wrapper tadi ada nilai should be ada nilai contohnya di sini let's say mana tadi ya perhitungan sorry service service oh here we go. Jadi di sini ada contohnya ada nilai neto dan total janjang. Seharusnya di wrapper ini ada nilai neto juga. Kita cari neto. Ya, di sini ada neto dan juga janjang. Jadi dia bakalan request data yang ada di TBS tadi, kemudian
di setter kan. Ini setter getter sih menurut saya. Kemudian bakalan di dipanggil lagi ke sini, dihitung lagi. Setelah dihitung, ini salah satu perhitungannya. Ya, di sini perhitungannya, di sini perhitungan presentasi sampah, brondolan, brondolan segar, busuk, sampah, dan juga dan lain-lain. Nah, di sini karena perhitungannya itu sangat sensitif akan dua desimal, maka kita buat perhitungan di mana kita melimit agar nilai yang disimpan dan ditunjukin itu hanya dua desimal. Ini adalah codingannya. Kita menggunakan big decimal, di mana untuk di sini kita secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk untuk hasil dari perhitungan ini kita menggunakan dua desimal seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, setelah data dihitung, maka akan selanjutnya dimasukin ke model. Nah, dari model inilah data tersebut bakalan dimasukin ke database-nya. Seperti itu. Dan dari model ini bakal berkomunikasi dengan repository. Dan ini adalah database-nya, database calculate matrix. Di sini adalah modelnya, tabelnya calculate matrix. Jadi hasil perhitungan tadi bakalan dimasukin ke sini nih di TBS grid ini. Jadi hasil dari raw data ini bakalan dimasukin ke calculate matrix ini. Seperti itu. Nah, dengan begitu kita sudah dapat menunjukin hasil dari data kualitas buah dan juga presentasinya dalam satu tab page yang sama seperti itu. Sudah kita bisa view datanya juga melalui jadi untuk controllernya dari si kualitas TBS ini itu bertanggung jawab untuk eh menampilin eh ini tadi yang si presentasi mentahnya kurang matang, lewat matang dan lain-lain. Nah, kenapa bisa ditampilkan seperti itu? Karena di bagian grades HTML ini, dia bakalan manggil semua eh, variabel-variabel atau kelas-kelas yang bakal diperlukan seperti itu. Contohnya ini presentasi mentah, presentasi kurang matang, ya. Contohnya ini presentasi eh misalnya jumlah presentasi mana ya? Bentar, calculate data table, presentasi. Nah, ini grade presentasi brondolan, segar, seperti itu. Selanjutnya itu adalah perkiraan OR. Perkiraan OR ini juga sama. Eh, ini ada controllernya. Ini untuk fungsinya untuk manggil resultnya di sini. Dan untuk proses perhitungannya ada di OR service. Jadi dan ini adalah perhitungan untuk nampilin OR-nya ke eh, ke total perkiraan OR seperti ini. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa aplikasi saya, codingan saya. Sebelum kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk bagian OR-nya tadi. OR-nya sendiri berjalan di atas service, berjalan pada bagian service. Dan kemudian untuk mengakses OR itu kita cukup mengakses di browser dengan path OR, kemudian OR result. Maka akan di redirect ke eh, hasil OR tersebut. Kita akses melalui localhost, kemudian kita bisa buka OR service yaitu di bagian ini ada bagian controllernya OR result. Dia bakal nge-request ya, nge-request mapping dari OR ke result dan dari result ini dia bakalan ngasih feedback, ngasih maksudnya itu nge-redirect ke HTML-nya si OR-nya tadi. Jadi di sini dia return OR result itu adalah path untuk mengakses di OR result HTML ini.
Nah, dia HTML ini kalau dibuka seperti ini ya. Seperti ini, kalau kita buka langsung seperti ini. Jadi di sini ada bagian total OR-nya, total tonase, dan juga detail OR per masing-masing grades. Nah, karena tadi yang data yang ditambahin itu kualitas buah itu, contohnya kita mau tahu nih berdasarkan per buah, per masing-masing buah, per masing-masing supplier. Misalnya yang saya yang jual dari PTPN 3. Nah, PTPN 3 ini unique ID-nya itu adalah 45. Nah, maka untuk melihat berapa OR-nya kita bisa lihat langsung di perkiraan OR grade ID-nya 45. Nah, untuk proses perhitungan OR ini cukup sederhana, di mana hampir sama sih caranya dengan wrapper ini tadi, kalau TBS ini tadi. Jadi dia bakal kalau kita lihat dari HTML-nya, ya, si HTML ini bertanggung jawab untuk menampilkan datanya eee, ke si website-nya tadi ya. Nah, untuk menampilkan data ini, data grades ini, maka, si HTML-nya ini bakalan, ngenarik data dari ini, sebentar, result ini kita cari main-nya dulu, Ctrl F, main kontennya, total tonasinya itu diambil dari, ini ya, estimated all tonnage. Jadi ada package di dalam di dalam OR ini, di dalam service itu yang dinamakan estimated oil tonnage. Nah, dia itu dalam kelas itu, dalam package itu bertanggung jawab melakukan proses logika untuk menghitung total tonase minyaknya seperti itu. Sama juga dengan OR detail seperti ini. Untuk informasi network, get OR, dan lain-lain, grade ID, dia dari mana dia bisa nampilin ini semua, seperti grade ID OR, itu berdasarkan dari ini ya, dari dia itu bakalan menarik dari detail.getID. Nah, sebenarnya apa sih detail.getID, detail.neto? Nah, dia ini nge-request itu dari mana? Nah, sebelumnya itu sebenarnya kan perhitungan dari TBS grade ini, OR ini kan dari ini ya, dari OR ini. Dan dari controller ini sebenarnya, sorry, dari service ini, sebenarnya itu dia itu nge-mapping juga, nge-request juga data yang ada dari calculate TBS ini. Jadi kalau kita lihat ke database, coba saya akses database-nya. Saya cek dulu ini masih nyala belum ya? Coba. Oke, good. Jadi di database saya ini kita lihat eh ini TBS grade tadi yang raw data tadi kita persenin jadi disimpan di calculate matrix. Nah, semua informasi ini itu sebenarnya bakalan di-bridge ke wrapper ini. Dia bakalan nge-bridge ke wrapper ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau di si wrapper ini, dia, bakalan, yang namanya kita buka wrapper ini, dia nge-request data yang ada di, database grade ini, ya. Dan kemudian dia juga nge-return data yang udah dikalkulasikannya atau data yang ada di dalam model ini, di dalam repository si, calculate model ini ke luar dari package dia, yaitu jadi dia bisa eee, nge-request seperti ngebalikin data gitu, menggunakan fungsi ini, get presentasi data. Nah, sama juga dengan OR ini. Jadi si OR ini, service ini, dia bakalan nge-mapping, mengambil semua data dari si grade ini, sorry, dari calculate model ini. Jadi dia bakalan menarik pertama-tama itu, kita, untuk melakukan proses perhitungannya, kita bakalan ngedeklarasiin dulu, berapa value dari, kualitas buah mentah. Jadi kalau misalnya di proses penggradingan di kelapa sawit itu, ada namanya, estimasi atau perkiraan, eee, kualitas rendeman minyak. Jadi kalau misalnya buahnya adalah buah mentah, jadi satu buah mentah itu rendemen minyaknya itu
per buah mentah itu dia sekitaran 16% seperti itu. Jadi kita set dulu kalau buah mentah itu dia ada 16%, buah matang 21%, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan rumus yang ada ya. Nah, setelah kita set, maka kita lakukan proses penghitungan. Nah, sebenarnya dari perhitungan ini eh kita namakan nama perhitungannya OR mentah. Nah, sebenarnya yang terjadi di OR mentah ini perhitungannya ialah si metode ini dia menarik data dari presentasi mentah. Nah, presentasi mentah ini dari mana? Presentasi mentah ini diambil dari eh, model ini, dari data yang ada di model ini. Nah, karena dia kan nyimpan nih informasinya tuh persentase mentah di sini juga database bisa teman-teman lihat. Persentase mentah 1,92. Nah, jadi dia bakalan menarik ke OR ini, si OR ini. Oke, dia bakal narik. Setelah itu eh mana tadi ya? OR service. Oke. Dia narik kemudian bakal dikaliin sama codingan ini seperti itu. Jadi presentasi mentah dikaliin dengan weight mentah. Ini sebenarnya dikaliin ya guys. Calculate seperti itu. Setelah ditotalin ditotalin dia bakalan diubah ke desimal. Jadi dia bakalan di desimalin gitu. Artinya itu karena ini bilangannya bakal berkoma panjang, kita ambil dua desimalnya aja seperti itu. Oke, kalau untuk itunya, kalau di dalam ini perkiraan OR ini ada seperti tonase, ada total OR itu dia ngambilnya dari sini ada functionnya function buat total tonnage. Jadi dia ada logiknya seperti itu yang bakalan nge-redirect ke si HTML ini tadi di OR HTML ini, OR result. So, tonnage. Nah, tonnage dia nge-redirect ke estimasi tonnage L. Nah, estimasi tonnage L ini ada di dalam si OR controller tadi. Jadi seperti itu, kalau untuk OR itu dia nggak ada update-nya ya, karena pure data yang saya kerjakan itu adalah mengolah data yang ada dari data yang ada gitu. Jadi data yang diinputin itu bakal dikalkulasiin, kemudian dikalkulasiin juga lagi. Jadi kayak dua kali proses kalkulasi. Mungkin itu saja data kualitas buah seperti ini. Oh iya, di sini ada fungsi paging ya. Jadi di sini kalau misalnya nih datanya nih ada banyak nih teman-teman, misalnya ID grading 45, terus kita tambahin data baru 46, 47, 44, 49 seperti itu. Misalnya kita tambahin eh Robi gitu kan. Hmm, kita simpan ya. Robi misalnya kita tambahin aja nih banyak-banyak. Ini nyampe berapa tuh? Kualitas dua tambah tambah. Nah, ini kan kebanyakan nih kalau misalnya di real world skenario-nya, kalau misalnya dia terlalu banyak itu kita pusing ya kayak Excel gitu. Nah, kita bisa pakai fungsi paging. Jadi per page itu kita bisa ngeset nyampe 5 page aja sekaligus seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tambah data lagi. When misalnya. When kita simpan datanya. Nah, kita bisa apa nyampe 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seharusnya sih di bawah sini ada di HTML ini bakal bertanggung jawab untuk ngeklik next, tapi ini hilang karena banyak proses error and trial. Jadi hilang fungsi itu, entah kemana. Sebelumnya ini bisa sih. Oke, mungkin seperti itu saja untuk perkiraan OR seperti ini, proses kalkulasi yang seperti ini. Oh iya, untuk proses kalkulasi OR itu didapatkan. Jadi untuk mendapatkan total OR ini, ya, bagaimana dia dapat 26% ini, itu dia dari sini, OR service ini dia bakalan setelah melakukan proses perkalian dari sini tadi, proses perkalian ini, ya. Jadi dia ada dua sebenarnya, yang perkiraan yang parameter ini, yang ini, untuk ngasilin ini sama ngasilin ini beda. Jadi kalau untuk ngasilin dia per masing-masing OR itu, ini kodenya, calculate OR for single grade. Sorry. Oh ya, for single grade. Jadi dia
bakal nge-request dulu ID-nya, dia nge-request dulu ID dari masing-masing TBS itu, kemudian lalu dilakukan proses penjualan. Oke, jadi dia dapatin ID dulu ya guys. Dia bakalan corresponding ke ID-nya masing-masing. Oke, seperti itu. Ini pertama dia bakalan nyari berdasarkan ID dulu, kemudian dikalkulasin dan ditampilin ke database-nya. Tapi karena ini dia nggak dimakai database, jadi di database ini nggak ada informasi OR itu. Jadi setiap kali page ini di-refresh, dia uh, bakalan memakan beban di server buat nge-loading datanya seperti itu. Ini selalu di-refresh terus. Jadi kalau itu di-refresh, dia akan ngulangin proses kalkulasinya seperti itu. Mungkin itu saja aplikasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.